Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa. Terus semangat. Ya, saya percaya hati yang gembira, hati yang semangat adalah obat yang manjur. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam program Morning Call. Satu program yang diperuntukkan buat mereka yang membangun mesbah pagi. Nah, mari kita mulai bangun mesbah kita. Kita bawa terlebih dahulu korban penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Biar itu timbul dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Mari katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau bekalannya bagiku. Mari katakan dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil Yesus, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya, mari sembah. Haleluya. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Hati kami haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami jadikan Engkau segalanya. Kami jadikan Engkau prioritas buat hidup kami. Biarlah hari ini ada perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati mezbah kami. Dan di atas mezbah ini Tuhan berkenan berbicara dan memberkati hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan menuntun kami, langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berbicaralah kepada kami. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semua, hari ini kami akan share tentang menjaga hati. Ya, menjaga hati. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 24. Amsal 3 ayat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Maaf. Amsal 4 ayat 23. Silahkan dibaca. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, perhatikan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang diminta, yang harus melakukan menjagai hati kita adalah diri kita sendiri. Ini adalah perintah Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang harus menjaga hati kita, ini perintah Tuhan kepada kita, adalah diri kita. Jadi janganlah pernah meminta Tuhan menjagai hati kita. Walaupun ada lagunya cukup enak. Ya. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Jangan, saudara. Ya, yang harus jaga hati kita adalah diri kita sendiri. Nah, cara menjaganya dikatakan dengan segala kewaspadaan. Kata kewaspadaan ditulis dalam bahasa Inggrisnya diligence. Diligence itu artinya rajin. Jadi orang itu diminta untuk rajin mewaspadai keadaan hatinya sendiri. Memang hidup ini kalau saya lihat, ya saya melihat itu sesuatu banyak yang ironis sekali. Ya, orang itu lebih suka menjagai, memelihara apa yang nampak daripada yang nggak nampak. Yang nggak nampak itu hatinya. Orang lebih senang memperhatikan, merawat, membenahi, mendandani apa yang nggak nampak. Ya, nggak salah sih. Coba lihat orang itu ya, dandani rambutnya itu bisa sampai puluhan juta. Hanya supaya rambutnya berdiri dan bisa berwarna seperti pelangi. Wah, ya. Kalau saudara lihat ibu-ibu itu, ya, istri saya enggak nih. Ibu-ibu itu banyak rambutnya yang memuji Tuhan. Ya. Naik ke atas dengan warna pelangi. Itu puluhan juta. Itu ironis memang. Orang itu lebih suka ya mendandani, menjagai, merawat hal-hal yang nampak. Enggak salah sih. Tetapi Tuhan itu minta kita memperhatikan lebih lagi, menjagai lebih lagi yang enggak nampak.
daripada yang nampak, yaitu apa? Hati kita. Dengan penuh kerajinan, waspadai keadaan hati kita. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati itu ternyata penentu dari kehidupan kita. Sukses dan tidaknya kita ditentukan dari hati kita. Sembuh dan tidaknya kita ditentukan dari hati kita. Kita mengalami mujizat dan terobosan juga ditentukan daripada hati kita. Oleh karena itu hati kita itu sumber dari kehidupan. Yang mau jaga hatinya katakan amin. Ubah hatiku, katakan. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku, katakan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Nah, saudara, ada hal lain lagi kenapa kita perlu jaga hati kita. Mari lihat apa yang Yesus pernah katakan mengenai hati kita. Matius pasal 15 ayat 19. Matius pasal 15 ayat 19. Apa yang Yesus katakan mengenai hati kita? Matius 15 ayat 19. Silakan. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itulah berbahayanya hati kita. Kalau nggak dijagai, dari hati ini bisa timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari saya ajak saudara melihat contoh di Alkitab. Kalau hati nggak dijagai, bisa timbul segala pikiran jahat. Mari kita lihat di 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18 ayat 6. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Kita baca 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 11 saja. 6 sampai 11. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kenapa Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu.
Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara lihat ya. Lihat tuh ya. Begitu Daud itu menang perang, maka pulanglah Daud kembali, ya saudara, mengalahkan orang Filistin, kembali ke Yerusalem. Maka perempuan-perempuan menyongsong mereka, termasuk menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi, memukul rebana, menari. Nyanyinya begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah saudara perhatikan, begitu dengar kata-kata itu, nyanyian itu, bangkitlah amarah Saul dengan sangat, perhatikan ini, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Coba lihat ya, hati kalau nggak dijagai kayak gini nih saudara, gampang robek, dengar sesuatu yang nggak enak, gampang robek, gampang panas, gampang luka. Dan ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, karena luka, karena robek, ada kebencian, ada dengki di dalam hatinya. Nah, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul. Ya, kenapa dikatakan roh jahat yang dari Allah? Karena setan pun itu ciptaan Allah. Ya, itu malaikat tadinya, tapi jatuh dalam dosa. Tapi perhatikan baik-baik, ternyata ini celahnya kenapa setan itu bisa masuk dalam kehidupan orang percaya. Kalau hati seseorang itu terluka, pahit, benci, nggak dibereskan, itu menjadi celah buat roh jahat itu masuk dalam kehidupan orang itu. Nah makanya mesti dijagai hati kita. Dan perhatikan baik-baik saudara, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Perhatikan, Saul melemparkan tombak itu. Dia berbuat membunuh Daud dengan melemparkan tombak itu. Perhatikan nih, karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Dia pengen bunuh. Tepat seperti Matius 15 ayat yang ke-19 tadi kata Yesus. Dari hati itu kalau nggak dijagai, naiknya ke pikiran. Berarti kan dimulai dari hatinya sebel, panas, terus dengki, dari dengki naik ke pikiran, timbul pikiran jahat untuk membunuh. Begitu ada tombak di tangannya, dilemparkan itu ke Daud. Untung Daud ini orang yang lihai. Ditombak karena Roh Kudus kerja dalam hidupnya, ngelak dia. Tombaknya nggak kena. Tapi saudara lihat ya, dari hati itu timbul pikiran yang jahat. Makanya hati itu perlu dijagai. Yang mau jaga hatinya katakan amin. Ubah hatiku seputih salju, katakan ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Nah,
Gimana Pak caranya menjaga hati kita? Gimana caranya? Ayo kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Silahkan dibaca. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firmanmu, supaya jangan aku berdosa kepada Engkau. Jadi saudara, cara jaga hati, menolong saudara untuk jaga hati adalah firman Tuhan. Saudara mesti baca, renungkan tiap hari, praktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Itu akan menolong saudara untuk jagai hati saudara. Daud berkata, dalam hatiku aku simpan janjimu. Ya, aku simpan firmanmu. Itu saya umpamakan seperti saudara itu sedang mengisi sebuah balon dengan gas, dengan udara. Balon itu lama-lama akan menggelembung. Ya, dan di dalamnya ada gas. Pada waktu balon itu nanti ditekan, ya, dihimpit, ya, maka yang keluar apa? Yang keluar akan gas. Demikian juga orang kalau diisi hidupnya, hatinya dengan firman, dipenuhi dengan firman. Dia suka baca, dia suka merenungkan, dia suka melakukan, gaya hidupnya firman. Itu sama aja dengan mengisi hatinya dengan firman, memenuhi hatinya dengan firman. Satu kali dia mengalami masalah yang menekan, yang menghimpit, yang keluar itu bukan kata-kata sia-sia. Keluar itu bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata makian, hatinya tidak menjadi pahit. Kenapa? Yang keluar itu apa? Yang keluar itu pasti akan firman. Oleh karena itu kita mesti punya kesukaan baca firman. Ya, Daud itu punya kesukaan baca firman. Ya, orang yang suka baca firman, Daud mengatakan itu seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu akan berhasil. Saudara perlu baca firman. Saya mau kasih saudara lihat satu cerita dari orang yang nulis, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari buka 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24. Ini adalah cerita di mana Daud sedang dikejar-kejar Saul dan mau dibunuh. Saudara tahu Saul ini adalah raja yang merupakan otoritas di atas Daud dan juga sekaligus mertuanya dia. Mari baca ayat 3 sampai dengan ayat 6. 1 Samuel 24 ayat 3. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang 1 Samuel 24. Ya. Ya, betul. Ayat 3 sampai 6. Ya, betul. Yuk, silakan dibaca. Ketika Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ayat 7, satu lagi. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara perhatikan ya, waktu Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh, dikatakan sampailah ya Saul masuk ke dalam gua di gunung En-Gedi itu. Nah, Saul nggak tahu kalau di situ Daud udah lebih dulu di situ bersembunyi bersama dengan orang-orangnya. Lalu Saul
nggak tahan perutnya membuang hajat. Ya. Sedangkan Daud ada di belakangnya tanpa diketahui oleh Saul. Nah saudara, dalam keadaan begitu, orang-orangnya Daud berkata, sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kelihatannya kayaknya benar nih, Tuhan telah menyerahkan. Karena situasi dan kejadiannya seperti nggak direncanakan begitu ya. Bukan karena Daud yang mancing Saul sehingga Saul itu bisa masuk ke dalam gua. Bukan. Tapi Saul masuk ke tempat itu dengan sendirinya. Seperti nggak kebetulan begitu. Tapi coba perhatikan ya. Begitu Daud coba ya, dia nggak langsung membunuh. Ya, dia coba potong punca jubahnya Saul. Itu ujung jubahnya itu. Lagi buang hajat, jubahnya itu kan ke belakang begitu, nggak ketahuan, dipotong. Dikatakan hati Daud berdebar-debar. Coba ya ini hati orang ini berdebar-debar. Ini orang yang suka nyimpen firman dalam hatinya. Dalam situasi seperti itu dia harus memutuskan apa yang dia harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dia orang yang sungguh-sungguh jagai hatinya dengan cara dia merenungkan firman dan simpan firman dalam hatinya. Tiba-tiba dari dalam hatinya itu keluar firman juga. Apa yang keluar? Itu yang dikatakan ayat 7. Tidak boleh menjamah orang yang diurapi. Saudara tahu nggak? Di mana ada ayat yang mengatakan tidak boleh menjamah orang yang diurapi. Coba lihat Mazmur 105 ayat 15. Mazmur 105 ayat 15. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nah, Saul itu orang diurapi. Ini firman ini disimpan oleh Daud. Dia pernah merenungkan firman ini. Sehingga pada waktu dia harus mengambil keputusan terhadap Saul. Sementara orang-orangnya itu memberi semangat. Wah ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Ternyata firman itu mencegah Daud untuk berbuat jahat, berbuat salah. Firman itu menolong Daud menjagai hatinya dari apa? Kebencian. Ya, dari balas dendam. Dari kemarahan. Firman itu menolong dia menjagai hatinya. Kalau firman itu nggak disimpan, wah dibiarkan hatinya meluap. Saya yakin itu sudah terjadi pertumpahan darah di mana seorang tentara membunuh rajanya, seorang menantu membunuh mertuanya sendiri. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Saudara, indah ya. Kita perlu terus isi hidup kita, hati kita dengan firman. Firman itu menolong kita, menjaga hati kita. Yang mau katakan, amin. Mari tutup Alkitab saudara. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa syafaat. Saya rindu saudara yang sedang mengikuti program ini bersama-sama dengan kami, mendukung kami berdoa syafaat. Kita terus akan berdoa buat Indonesia, buat kota kita. Nanti istri saya akan berdoa buat Indonesia dan buat kota kita. Saudara, yang kedua nanti saya akan terus berdoa buat saudara. Setiap saudara yang mengikuti streaming ini, saya akan doakan saudara. Saya tahu saya banyak mendengar anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dalam kondisi yang terpuruk, sakit. Bahkan dalam kondisi yang mengerikan. Baik secara keuangan, baik juga secara kesehatan, saudara. Nah, kita akan terus berdoa, saudara. Biar ada kasih karunia Tuhan turun di tengah-tengah masa yang sulit ini. Nah, bagi saudara yang mengikuti streaming ini, kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, dan saudara rindu, kami doakan. Saudara bisa kirim, ya, kirim pergumulan saudara, kirim apa yang pengen saudara didoakan ke WA yang ada di layar saudara. Tidak harus menyebutkan nama saudara. Kami akan doakan. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Pagi ini kita sama-sama bersyafaat. Ya, biarlah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya di tengah-tengah masa yang sulit ini. Katakan sama-sama. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku
seperti dirimu. Ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Uralamaya Shanda. Mari kita berdoa. Syaralamaya, Uralamaya Su. Kita sama-sama naikkan doa-doa siapaan. Uralamaya Siralamu, Yaralamaya Se, Uralamaya Su, Uralamaya Se. Jamahlah setiap hati kami ya Tuhan. Ya, jamah. Pagi hari ini Tuhan jamah setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Ubah dan bentuk hati kami ya Tuhan. Supaya hati kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuralapatakaya syandara lambara lamatakaya syandarama. Kami mau diperbaharui terus ya Tuhan. Dari hari ke hari ya Tuhan. Kami mau hati kami terus Engkau bentuk, Engkau ubah Tuhan. Seperti hati-Mu saja ya Tuhan kami mau ya Tuhan. Hati yang lembut, hati yang rendah hati ya Tuhan. Hati yang penuh kasih ya Tuhan. Hati yang selalu mengampuni ya Tuhan. Hati yang rela untuk dibentuk ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami minta terus ubahkan hati kami ya Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan melayani Engkau dengan hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami mau bersehati, kami mau bawa setiap pergumulan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau bawa bangsa kami, kota kami ya Tuhan. Bersama-sama kami mau bawa, kami mau bersyafaat di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya ralapataka ya ralamaya shikorolo purataka sandara laparalamaya. Setiap keadaan yang boleh terjadi atas bangsa ini ya Tuhan, kami mau katakan, kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau terus Tuhan berharap kepadamu ya Tuhan. Kami bawa setiap Tuhan kota-kota, setiap pulau Tuhan, setiap Tuhan desa-desa ya Tuhan. Bapa yang mengalami bencana hari-hari ini ya Tuhan, yang mengalami banjir, longsor Tuhan, kami bawa Tuhan.
Setiap Ya. orang-orang yang terkena bencana saat ini ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada ya Tuhan. Ya. Kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus Tuhan menjagai setiap penduduk Indonesia ini ya Tuhan. Bapak, biar Tuhan tidak ada korban jiwa ya Tuhan. Engkau membentengi setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Biar keselamatan itu datang ya Tuhan. Setiap Tuhan orang-orang yang mengalami bencana Tuhan, kami minta hati yang penuh Tuhan, sukacita tetap ada ya Tuhan. Kami minta Tuhan penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan damai sejahtera-Mu terus ada ya Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan, setiap penduduk yang mengalami bencana Tuhan, tetap Tuhan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami minta juga Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyediakan segala yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap orang-orang Tuhan yang mengalami kesusahan hari-hari ini, Tuhan, Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberikan pertolongan ya Tuhan. Kirimkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Engkau buka jalan ya Tuhan. Engkau gerakkan setiap hati ya Tuhan untuk saling menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus Tuhan menyatakan kasih setia-Mu ya Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Kami mau terus tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan tidak henti-hentinya Tuhan menaikkan setiap permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, proteksi terus setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu ya Tuhan. Bapak, bahkan curahkan hujan keselamatan itu ya Tuhan. Kami minta hujan pertobatan terus terjadi ya Tuhan. Terus terjadi ya Tuhan. Bapak, terus Tuhan lawati setiap hati, setiap jiwa-jiwa, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Mereka yang berseru-seru kepada-Mu ya Tuhan, lawat Tuhan, jumpai ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai pemerintahan juga ya Tuhan. Berikan Tuhan hati yang berbelas kasihan atas para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan hati yang murni, berikan hati yang tulus ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tepat Tuhan, mengerti apa yang harus mereka kerjakan Tuhan. Untuk Tuhan melaksanakan pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan melaluinya Tuhan. Dengan kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Di bangsa ini akan bebas dari pandemi ya Tuhan. Bangsa ini akan bebas dari kemiskinan ya Tuhan. Bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sertai Tuhan setiap penduduk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau terus menyertai ya Tuhan. Di saat kami tidak mengerti, kami percaya Engkau terus bekerja ya Tuhan. Engkau terus melaksanakan tujuan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur sebab kami masih punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan menderita. Mereka yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, ekonomi, kesehatan. Mari Tuhan, Kau Tuhan yang kami sembah pagi ini, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mengalami keterpurukan dalam masalah keuangan, Tuhan pulihkan.
Mereka yang sakit mengalami masalah dalam kesehatan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar terjadi pemulihan, kesembuhan, mujizat terjadi di tengah-tengah masa yang sulit. Tuhan, angkat semua beban anak-anak-Mu, angkat semua penderitaan anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini juga secara khusus anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang mengikuti program ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, terjadi terobosan yang besar, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Pakai semua anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan, di masa-masa yang sulit ini untuk menjadi saksi, menggenapi amanat agung ya Tuhan. Terima kasih, hamba dan istri berdoa juga untuk kebangkitan anak-anak muda di bangsa ini. Engkau yang sudah menubuatkan anak-anak muda akan bangkit, anak-anak muda akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan, berdoa terjadi revival yang besar, kebangkitan anak-anak muda terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Revival anak-anak muda terjadi dalam nama Yesus. Keselamatan yang besar terjadi untuk anak-anak muda di bangsa ini dalam nama Yesus. Akan terjadi, kami berkata, kami bernubuat, akan terbentuk pasukan anak-anak muda yang militan, yang Tuhan akan pakai untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu. Terima kasih untuk program Morning Call ini, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Kami naikkan semua doa syafaat kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah saudara, akhir kata kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.